kumbang loncat sangat parah di sini tahun ini. Saya tahu beberapa dari kalian juga mengalami masalah yang sama. Saya akan tunjukkan beberapa cara yang sudah kami lakukan untuk mengatasinya, atau bahkan belum berhasil mengatasinya. Seperti tanaman kale ini, ditanam sebagai bibit kecil dari tray semai baru sekitar 3 minggu yang lalu dan ini hampir menjadi bencana. Mereka masih bertahan hidup. Lihat baris tengah di sana, yang sebenarnya paling kering. Airnya dan jika ada air atau kami menyiramnya, tertahan oleh penutup dan tidak sampai ke bagian tengah. Sedangkan tanaman di pinggir, kamu bisa lihat ada sedikit pertumbuhan. Tapi kemungkinan besar akan saya cabut karena saya tidak berharap banyak dari mereka. Dan saya sudah menyiapkan beberapa tanaman lain yang akan saya jelaskan sebentar lagi. Tapi kamu bisa lihat perbedaannya dengan lupak Swedia yang disemai 2,5 minggu lebih awal daripada kale dan bagaimana mereka masih sangat diserang oleh kumbang kutu, tapi tidak sampai membuat mereka tidak bisa tumbuh. Dan jika kamu lihat di bagian tengah beberapa tanaman ini, kamu masih bisa melihat ada kerusakan di sana, tapi lebih sedikit dan tanamannya jelas sedang tumbuh. Ini juga sangat berkaitan dengan air. Dan bukan cuma karena serangan kumbang kutunya parah, tapi juga kenapa bisa separah itu. Dan bagi kami, mereka berkembang biak di cuaca kering, seperti yang sering kami alami. Dan kamu bisa lihat di sini pada tanaman Brussels bahwa pada waktu tahun seperti ini, biasanya di sini, sejak penanaman sekitar pertengahan Juni, tanaman ini seharusnya sudah 2 kali lipat dari ukuran sekarang. Ini benar-benar berbeda. Ini seperti Brussels mini bonsai jika dibandingkan dengan yang normal. Dan kami sudah menyiram, tapi memang sulit saat menyiram untuk benar-benar memberikan cukup air, terutama untuk brassica seperti ini, yang tumbuh subur di kondisi lembab. Seperti kubis Brussels. Jadi itu berasal dari Belgia dan iklim Atlantik Utara, yang secara tradisional cukup lembab. Dan itu kebalikan dari apa yang kita alami musim panas ini. Maaf, maksud saya, kale ini ditanam sedikit lebih awal daripada kale lainnya. Dan mereka juga ditutup dengan jaring lagi. Dan kami menyiramnya sedikit lebih banyak. Saya rasa itu perbezaan utamanya, tahu kan? Kalau kamu bisa memberi cukup air kalau kamu punya serangan kumbang kutu. Itu bisa membuat perbedaan besar. Dan perbedaan lain yang bisa kamu lakukan adalah dengan cara pembibitan yang berbeda. Jadi biasanya yang saya lakukan di musim panas sebelumnya adalah membesarkan semua brassica saya seperti ini. Modul CD ini hampir siap untuk dipindahkan. Itu disebut Robbie. Dan sebenarnya mereka akan dipindahkan seperti itu karena kita tidak bisa terus-menerus memindahkan ke pot yang lebih besar. Tapi ini adalah kubis yang kami pindahkan ke pot pagi ini, kubis Savoy dan kubis Megah. Dan juga brokoli yang dipindahkan ke pot sekitar 2,5 minggu yang lalu. Dan tanaman-tanaman ini akan ditanam dari bibit-bibit ini. Tapi butuh waktu lebih lama dan lebih banyak kompos untuk menanam tanaman-tanaman ini ke tanah.